Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Sandy Noviko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan sedikit materi mengenai penilaian kinerja. Sebelum lanjut, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Hilda Lestari dengan NIM F1B018026. Kemudian ada Hena Agustina dengan NIM F1B018027. Dan ada Adelia Fadin dengan NIM F1B018031. Ada Satrio Bayu dengan NIM F1B018035. Materi sebelumnya kita membahas mengenai manajemen pengadaan sumber daya manusia. Dan sekarang kami akan membahas mengenai penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia. Pengertian penilaian kinerja. Apa itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan performance appraisal adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Ada beberapa pengertian penilaian kinerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan, penilaian kinerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja pegawai serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Evaluasi atau penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi pegawai. Selanjutnya menurut Mathis and Jackson, definisi penilaian kinerja adalah proses evaluasi terhadap karyawan dalam melakukan pekerjaan yang dikomparasikan dengan standar yang dilanjutkan dengan memberi informasi tersebut kepada karyawan. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja. Menurut Rivai, tujuan penilaian kinerja secara umum diantaranya yaitu 1. Melakukan peninjauan ulang terhadap kinerja karyawan di masa lalu. 2. Mendapatkan data yang sesuai fakta dan sistematis dalam menetapkan nilai suatu pekerjaan. 3. Mengidentifikasi kemampuan organisasi. 4. Menganalisa kemampuan karyawan secara individual. 5. Menyusun sasaran di masa mendatang. Dan 6. Melihat prestasi kinerja karyawan secara realistis. Kemudian, syarat efektivitas penilaian kinerja. Dalam melakukan penilaian atau evaluasi kinerja yang efektif, ada beberapa syarat dalam efektivitas penilaian kinerja, yaitu 1. Relevansi, yaitu ada kaitan yang jelas antara standar tampilan kerja dari suatu tugas dan tujuan organisasi, dan ada kaitan yang jelas antara elemen tugas dan dimensi-dimensi yang dinilai dalam lembaran penilaian. 2. Sensitivity, yaitu sistem penilaian yang digunakan dapat membedakan antara pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif. Syarat ketiga yaitu reliability, yaitu hasil penilaian yang diperoleh menunjukkan konsistensi yang tinggi. Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan tolak ukur yang objektif, akurat, konsisten, dan stabil. 4. Acceptability, yaitu jenis dan tingkat perilaku kerja yang dinilai dapat diterima oleh kedua belah pihak, yaitu atasan dan bawahan. Dan yang terakhir yaitu practicality, yaitu mudah dimengerti dan digunakan oleh manajer dan pegawai, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Manfaat penilaian kinerja karyawan. 1.
memberikan informasi mengenai hasil-hasil yang diinginkan dari suatu pekerjaan. 2. Mencegah adanya miskomunikasi terkait kualitas kerja yang diharapkan. 3. Menciptakan peningkatan produktivitas karyawan dikarenakan adanya feedback atau reward bagi karyawan yang berprestasi. 4. Menghargai setiap kontribusi. Dan 5. Menciptakan komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Kemudian, elemen penilaian kinerja. Elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kinerja menurut Werther dan Davis. Yang pertama, performance standar. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Contohnya, salah satu standar kinerja seorang sales di sebuah perusahaan adalah mampu memenuhi target penjualan. Yang kedua, kriteria manajemen kinerja. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional, keabsahan, empiris, sensitivitas, pengembangan sistematis, kelayakan hukum. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian atau rating yang relevan. Pengukuran kinerja juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja yang sebenarnya yang terjadi. Pengukuran kinerja dapat bersifat subjektif atau objektif. Misalkan, standar kinerja seorang sales adalah mencapai target penjualan 10 juta per bulan. Jika misalkan hanya mampu mencapai penjualan 8 juta, maka nilainya 80. Angka-angka 0 sampai 100 itulah yang disebut sebagai ukuran kinerja yang berguna sebagai penilaian akan kinerjanya dalam mencapai angka penjualan. Unsur-unsur yang dinilai. Menurut Hasibuan, unsur yang dinilai dalam melakukan penilaian prestasi adalah kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan dan organisasi, hasil kerja karyawan, baik kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan jabatannya, kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan kedisiplinan karyawan dalam memahami peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Lazar dan Wikström, unsur-unsur yang dinilai dibagi menjadi 3 kelompok. Kemampuan teknis, kemampuan konseptual, kemampuan hubungan interpersonal. Proses penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja menurut Mondi mengidentifikasi tujuan-tujuan penilaian spesifik, membuat kriteria kinerja dan menginformasikannya kepada karyawan, memeriksa pekerjaan yang dijalankan, menilai kinerja, mendiskusikan penilaian bersama karyawan. Metode penilaian kinerja dibagi menjadi 6 metode. 1. Metode rating scale. Metode rating scale ini menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawannya. Misalnya dari skala memuaskan hingga tidak memuaskan, ataupun dari skala sangat baik hingga sangat buruk. Skala penilaian tersebut biasanya dikonversi ke nilai angka, seperti 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 buruk, dan 1 sangat buruk. 2. Metode checklist. Metode checklist atau metode daftar periksa adalah metode penilaian kinerja yang terdiri dari serangkaian standar kerja yang berbentuk pernyataan dengan pertanyaan dan jawaban ya atau tidak yang telah disiapkan oleh Departemen SDM. Yang ketiga, metode critical incidents. Metode penilaian yang memusatkan perhatiannya pada perilaku kritis atau insiden kritis baik perilaku atau insiden yang positif maupun perilaku atau insiden yang negatif. Dengan metode ini, pengevaluasi atau dalam hal ini adalah seorang manajer harus terus-menerus mencatat insiden atau perilaku bawahannya baik positif maupun negatif. 4. Metode esai.
Dalam metode esai ini, penilai menulis uraian tentang kekuatan, kelemahan, kecerdasan, kehadiran, sikap, efisiensi kerja, perilaku, karakter dan potensi bawahannya, format dan pola. Laporannya pun bervariasi dan berbeda-beda di antara para pengevaluasi atau para manajer yang melakukan evaluasi terhadap bawahannya. 5. Metode ranking. Metode penilaian yang membandingkan satu karyawan dengan karyawan lainnya, kemudian diurutkan berdasarkan peringkatnya. Karyawan-karyawan tersebut diberikan peringkat atau ranking dari yang tertinggi hingga yang terendah atau dari yang terbaik hingga yang terburuk. 6. Metode penilaian umpan balik 360 derajat. Metode penilaian umpan balik 360 derajat adalah metode penilaian kinerja populer yang melibatkan masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Itulah persembahan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.